Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Anggraheni Niryasari. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan demonstrasi praktikum untuk menyelidiki reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Tujuan dari demonstrasi ini adalah peserta didik itu dia dapat menentukan arah perpindahan energi dan mendeskripsikan perubahan entalpi suatu reaksi, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Praktikum yang pertama yaitu mereaksikan air dan urea. Nah, untuk praktikum yang pertama kita akan mereaksikan antara air dengan urea. Pertama kita lihat suhu lingkungan. Suhu lingkungan itu sekitar 21 ya. 21 derajat Celcius ya. Kemudian kita cek suhu air terlebih dahulu. Terlihat suhunya naik ya, naik sekitar 23 derajat Celcius ya. Kemudian kita masukkan urea. Kita masukkan 2 sendok urea ke dalam air ya. Sambil kalian amati suhu air, suhu larutannya. Terlebih dahulu ya, biar semua larutannya ini melarut ya. Kemudian larutkan karena ini tinggal sedikit, itu sambil saya larutkan ya, larutkan sedikit. Ini sambil kalian amati suhunya. Tadi kalian amati bahwa suhunya itu tadinya adalah 23 derajat Celcius ya. Kemudian setelah urea ini saya masukkan, kemudian sebagian sudah larut. Ini suhunya ini dia menjadi menurun. Kemudian kalau dipegang itu teraba dingin. Bisa dilihat ini terlihat sedikit mengembun ya di bagian gelasnya. Ini karena ketika saya pegang, saya raba, ini yang tadinya biasa, ini suhunya dia di dindingnya ini menjadi dingin. Dan terlihat juga yang tadinya 23 derajat Celcius ini dia sekarang suhunya menjadi 20 derajat Celcius gitu ya. Jadi suhunya mengalami penurunan ketika urea itu direaksikan dengan air. Nah, persamaan reaksi kimia yang terjadi itu yaitu ketika urea dia direaksikan dengan air, dia akan membentuk molekul amonia dan karbon dioksida. Terjadinya reaksi endoterm itu karena setelah urea larut itu suhu sistem atau suhu larutannya itu dia menjadi lebih rendah dari suhu lingkungannya. Sehingga kalor itu dia mengalir dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu mereaksikan air dan NaOH.
Praktek yang kedua, kita akan mereaksikan antara air dengan NaOH ya. Awalnya kita ukur dulu suhu air. Suhu air itu awalnya adalah 23 derajat Celcius ya. Kemudian saya akan masukkan beberapa keping NaOH. Ini saya masukkan, gitu ya. Bisa kalian amati. Ini ketika air itu saya masukkan NaOH ya ke dalam air, ini muncul gas yang keluar gitu ya. Bisa dilihat ya. Nah, gas yang keluar ini dia adalah gas hidrogen. Kemudian kita lihat suhunya. Suhunya yang tadinya 23 derajat Celcius dia naik gitu. Sekarang suhunya sudah mencapai 33 derajat Celcius gitu ya. Itu padahal belum semuanya larut ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya aduk biar cepat reaksinya ya. Jadi pengadukan itu salah satu cara untuk mempercepat reaksi. Kemudian beker gelasnya juga teraba hangat gitu. Yang tadinya airnya itu bening, kita sekarang terlihat ya airnya menjadi keruh. Jika dilihat, maka pada percobaan antara air dan NaOH itu terjadi reaksi eksoterm. Artinya apa? Artinya pelepasan kalor itu dari sistem kelingkungan. Karena titik didih dari NaOH itu dia lebih besar dibandingkan dengan titik didih airnya. Semakin banyak massa NaOH yang dilarutkan, maka larutan akan semakin panas dan kalor yang dilepas juga akan semakin besar. Reaksi yang terjadi ketika NaOH itu dia dilarutkan dalam air adalah NaOH dia larut, kemudian dia akan membentuk ion Na positif 1 dan larutan OH negatif 1 atau hidroksida. Di mana ion Na oleh keaktifan dari logam Na itu sendiri sehingga dia dapat menimbulkan panas, serta untuk memutuskan ikatan hidrogen itu dia juga saat penguraian NaOH maka dia dapat dilepaskan kalor yang lebih besar oleh NaOH ke dalam larutannya. Sekarang kita akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu antara soda kue dan asam cuka. Praktikum yang ketiga, kita akan mereaksikan antara cuka dengan soda kue ya, yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, awalnya kita masukkan dulu cuka. Ya, kita ukur suhu cuka terlebih dahulu. Suhu cuka bisa kita amati sekitar 24 derajat Celcius ya anak-anak ya. Setelah itu kita akan coba ikan dengan soda kue ya. Bisa kalian amati ya, ketika soda kue itu dimasukkan ke dalam
larutan asam asetat itu muncul buih. Buih, kemudian ada gas ya. Sambil kalian amati suhunya. Suhunya yang tadi 24 derajat Celcius itu dia mengalami sedikit penurunan gitu ya. Suhunya itu sekarang turun menjadi sekitar 22 derajat Celcius. Kita tunggu sampai buihnya tidak ada. Sambil kita cek ya, suhu terakhirnya itu berapa. Oh ya, kenapa termometer ini saya gantung, tidak saya pegang, itu karena agar pengukurannya itu benar-benar tidak tercampur antara suhu tubuh saya dengan suhu yang ada pada zat yang kita reaksikan gitu ya. Jadi untuk pengukuran suhu itu termometer harus digantung agar suhu yang kita dapatkan adalah suhu yang akurat. Nah, ini sudah mulai habis ya, tinggal beberapa saja yang masih mengeluarkan gelembung gas dan buih. Itu suhunya sudah turun ya, 21,5 ya. 22 ya. Berarti dia mengalami penurunan sekitar 2 derajat ya. Tadi 24 derajat Celcius, dia turun menjadi 22 derajat. Nah, ketika saya raba, saya pegang, itu suhunya memang air sekitar beker gelas ini dia menjadi dingin gitu. Nah, persamaan reaksi kimia yang terjadi antara asam asetat dan soda kue itu adalah dia ketika dia bereaksi ini, soda kue dan asam asetat akan membentuk natrium asetat gitu ya. Jadi nama lain dari asam cuka itu adalah asam asetat. Nah, hasilnya adalah larutan garam natrium asetat atau sodium asetat gitu, dan gas karbon dioksida serta larutan air. Nah, reaksi yang terjadi ini merupakan reaksi endoterm. Kenapa? Karena setelah cuka dan soda kue itu dia dicampurkan ke dalam beker gelas, maka permukaan beker gelas ini dia teraba dingin ya. Hal ini terjadi karena perpindahan panas itu terjadi dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungannya itu dia menjadi berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan beker gelas ini terasa dingin. Kita akan lanjut ke praktikum yang keempat, yaitu mereaksikan antara asam klorida dan logam magnesium. Praktikum yang keempat ya, kita akan mereaksikan antara asam klorida atau HCl dengan magnesium gitu ya. Ini tadi asam klorida sudah saya tuangkan di sini ya. Sekarang kita ukur dulu suhu dari asam klorida. Nah, suhunya itu sekitar 23 derajat Celcius ya. Nah, kemudian saya akan memotong beberapa magnesium, bukan magnesium. Ini kemudian saya masukkan ke dalam HCl. Nah, ini bisa kalian amati
ketika logam magnesium ini saya masukkan, itu muncul gelembung gas gitu ya. Muncul gas juga, karena ketika HCl itu dia direaksikan dengan magnesium, maka akan menghasilkan gas hidrogen. Makanya muncul buih, kemudian uap ya. Ini bisa diamati itu suhunya. Karena belum saya aduk ya, jadi belum semuanya turun ke bawah ya. Tapi ketika saya pegang di sini itu saya merasakan panas, tapi karena dia bereaksinya di atas gitu ya, maka suhu yang di atas ini dia naik itu. Nah, ini mulai sudah kelihatan naik ya suhunya, karena sudah beberapa dia bereaksi. Muncul gas ya, suhunya naik terus itu, sedikit demi sedikit. Nanti kita tunggu sampai gasnya ini sampai habis ya, sampai magnesiumnya ini bereaksi. Terlihat ya kenaikannya ya, tadi awalnya adalah 24 derajat Celcius ya. Kemudian ketika saya masukkan magnesium, muncul buih dan gelembung gas. Selanjutnya suhunya dia menaik sedikit demi sedikit. Sekarang sudah mencapai 28 derajat Celcius ya. Ini sudah gasnya sudah mulai habis itu. Karena magnesium itu adalah logam alkali atau dia berasal dari golongan 2A. Yang bila dia direaksikan dengan asam seperti asam klorida, dia akan menghasilkan senyawa garam. Nah, pembentukan garam inilah yang akan melepaskan ion hidrogen dari senyawa asam dan membentuk gas hidrogen. Persamaan reaksinya adalah magnesium ketika dia direaksikan dengan asam klorida, dia akan membentuk magnesium klorida dan gas hidrogen. Setelah asam klorida dan magnesium ini dia dicampurkan ke dalam beker gelas, maka permukaan beker gelas itu akan terasa panas ketika saya pegang tadi. Hal ini terjadi karena perpindahan panas atau kalor itu dia berasal dari sistem kelingkungan, sehingga suhu lingkungannya itu dia menjadi meningkat dan menyebabkan suhu pada permukaan beker gelas itu menjadi terasa panas. Hal ini menyebabkan reaksinya ini dia berlangsung secara eksoterm. Artinya apa? Artinya pelepasan kalornya itu dari sistem kelingkungan. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak magnesium yang direaksikan, maka larutan akan menjadi semakin panas dan kalor yang dilepas juga akan semakin besar. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.